Perkenalkan kami dari kelompok 7. Ini kami mau menjelaskan mengenai penilaian persediaan dan pendekatan berbasis biaya. Saya Finda. Saya Dapwa Samarhana. Ya, Nashwa Kobielvida. Pertama-tama kita bakal ngejelasin inventory adalah aset yang dimiliki perusahaan untuk dijual kegiatan bisnis akan digunakan barang yang akan dijual. Uraian pengukuran investasi dalam inventaris seringkali merupakan aset lancar terbesar dalam retail dan manufaktur. Identifikasi inventory. Yang pertama ada raw material inventory. Raw material inventory adalah suatu perusahaan melaporkan barang yang ada di tangan tetapi belum. Terus yang kedua ada work in process inventory. Biaya bahan belum selesai, biaya tenaga kerja diterapkan dan bagian yang dapat diukur dan biaya overture. Terakhir ada finished good inventory. Perusahaan melapor identifikasi dengan selesai tetapi belum terjual pada akhir periode fiskal. Terus selanjutnya ada aliran biaya persediaan atau inventory flow. Perusahaan yang membuat atau memproduksi melaporkan harga pada akhir setiap periode garansi. Persediaan awal adalah harga pokok barang yang tersedia untuk dijual. Saat barang dijual, barang tersebut pokok penjual pada akuntansi merupakan ada sistem. Perpetuasi terus melacak perubahan inventaris. Itu nanti bakal perusahaan mencatat semua pembelian dan penjualan atau penerbitan. Seperti yang pertama pembelian barang dagang untuk dijual kembali atau bahkan untuk debit ke sediaan pembeli. Angkut di debit ke bukan ke pembelian, dikreditkan ke persediaan. Terus yang ketiga penjualan setiap penjualan dengan persediaan. Terus yang terakhir buku pengetatan pembantu dalam yang tersedia. Selanjutnya ada produk sistem. Jadi produk sistem itu perusahaan mencatat semua perolehan persediaan selama periode akuntansi dengan mendebit akun pembelian. Perusahaan kemudian menambahkan total dalam akun pembelian pada akhir periode akuntansi ke biaya persediaan yang tersedia pada awal periode. Jumlah ini menentukan total biaya barang yang tersedia untuk dijual sama periode tersebut. Untuk menghitung harga pokok penjualan, perusahaan kemudian mengurangi persediaan akhir dari harga pokok barang yang tersedia untuk dijual. Perhatikan bahwa dalam sistem persediaan periodik, harga pokok penjualan adalah jumlah sisa yang bergantung pada perhitungan fisik persediaan akhir. Proses ini disebut sebagai pengambilan inventaris fisik. Perusahaan yang menggunakan sistem periodik melakukan inventarisasi fisik setidaknya setahun sekali. Ini untuk perbandingan perpetual sistem dan periodik sistemnya. Selanjutnya, ada inventory control, karena berbagai alasan, manajemen sangat tertarik pada perencanaan dan pengendalian inventarisasi. Baik perusahaan memproduksi atau memperdagangkan barang, perusahaan memerlukan sistem akuntansi yang akurat dengan catatan terkini. Perusahaan dapat kehilangan penjualan dan pelanggan jika tidak menyimpan produk dalam jenis, kualitas, dan kuantitas yang diinginkan. Untuk melindungi dari kehabisan stok atau pembelian berlebihan, dan untuk membantu persiapan data keuangan bulanan atau triwulan, akibatnya perusahaan ini menggunakan modified inventory perpetual system. Sistem ini menyediakan catatan inventaris terperinci tentang peningkatan dan penurunan kuantitas saja bukan jumlah mata uang. Menentukan harga pokok penjualan.
Barang yang dijual selama periode akuntansi jarang bertahan dengan barang yang dibeli selama periode tersebut. Akibatnya persediaan meningkat atau menurun selama periode tersebut. Perusahaan kemudian mengalokasikan biaya semua barang yang tersedia untuk dijual antara barang yang dijual atau digunakan dan barang yang masih tersedia. Selanjutnya ada goods and cost included in inventory. Yang pertama, goods included in inventory. Suatu perusahaan mengakui kepemilikan dan hutang usaha pada saat perusahaan tersebut. Saat perusahaan tersebut mengendalikan aset. Barang-barang yang termasuk dalam persediaan, yang pertama ada barang dalam transit, barang yang dititipkan, kemudian ada perjanjian penjualan khusus. Selanjutnya, cost included in inventory. Salah satu masalah terpenting dalam menangani inventarisasi yaitu untuk menyimpan inventaris dalam akun dan perusahaan menghitung perolehan persediaan seperti aset lainnya berdasarkan biaya. Adapun biaya lainnya seperti biaya produk, biaya periode, dan diskon pembelian. Selanjutnya, the specific identification. Sebuah perusahaan memasukkan biaya barang-barang tertentu yang terjual ke dalam harga pokok penjualan. Perusahaan memasukkan biaya barang-barang tertentu yang tersedia ke dalam inventaris. Metode ini hanya dapat digunakan dalam kasus-kasus di mana praktis untuk memisahkan secara fisik berbagai pembelian yang dilakukan. Akibatnya, sebagian besar perusahaan hanya menggunakan metode ini ketika menangani sejumlah item kecil yang mahal dan mudah dibedakan. Metode ini tampaknya ideal. Penetapan spesifik mencocokkan biaya aktual dengan pendapatan aktual. Dengan demikian, perusahaan melaporkan persediaan akhir pada biaya aktual. Dengan kata lain, dengan identifikasi khusus arus biaya sesuai dengan arus fisik barang. Namun, jika ditelusuri lebih lanjut, metode ini juga memiliki beberapa kekurangan selain itu karena tidak praktis digunakan dalam berbagai situasi. Selanjutnya, di sini ada average cost. Metode average cost adalah metode biaya rata-rata harga barang dalam persediaan berdasarkan biaya rata-rata semua barang serupa yang tersedia selama periode tersebut. Untuk mengilustrasikan penggunaan metode persediaan periodik, yaitu dengan jumlah persediaan dihitung pada akhir periode. Metode ini tidak terlalu rentan terhadap pemurnian pendapatan seperti beberapa metode penetapan harga persediaan lainnya. Selain itu, para pendukung metode biaya rata-rata beralasan bahwa pengukuran arus fisik persediaan terlalu sering kali tidak mungkin dilakukan. Oleh karena itu, lebih baik menghitung biaya barang berdasarkan harga rata-rata. Argumen ini sangat meyakinkan ketika berhadapan dengan barang persediaan yang serupa. Selanjutnya ada metode first in atau first out atau yang biasa kita sebut yaitu FIFO. Metode FIFO mengasumsikan bahwa barang pertama yang dibeli adalah barang pertama yang digunakan di perusahaan manufaktur atau yang pertama dijual dalam suatu usaha perdagangan. Oleh karena itu, persediaan yang tersisa harus mewakili pembelian benua ini. Dalam semua kasus di mana FIFO digunakan, jumlah yang dilaporkan untuk persediaan akhir dan harga pokok penjualan akan sama pada akhir bulan, baik sistem perpetual maupun periodik yang digunakan. Mengapa? Karena biaya yang sama akan selalu menjadi yang pertama masuk dan oleh karena itu yang pertama keluar. Selanjutnya di sini ada ending inventory misset. Ini ada contoh tata cara penulisannya. Terus ini ada contoh soalnya, yaitu PTA, kesalahan persediaan pada akhir sebesar 10.000 pada tahun 2022. Semua item lainnya dinyatakan dengan benar. Dampak dari kesalahan ini adalah penurunan laba bersih pada tahun 2022 dan peningkatan laba bersih pada tahun 2023. Kesalahan tersebut diimbangi pada tahun 2023 karena persediaan awal understand dan laba bersih overstate. Lalu di sini ada purchase and inventory misstep. Ini ada contoh penulisannya juga. Nah, di sini purchase misstep itu adalah kelalaian barang dari purchase dan inventory yang mengakibatkan pernyataan understate dari inventory dan akun payable dalam statement of financial position. Hal ini juga mengakibatkan pernyataan yang understate dari purchase dan inventory ending dalam income statement. Namun, kelalaian barang tersebut tidak mempengaruhi net income untuk periode tersebut. Mengapa tidak? Karena Bishop menyatakan understate dan purchase dan inventory ending dengan jumlah yang sama.
Kesalahan tersebut dengan demikian diimbangi dalam cost of goods sold. Total working capital tidak berubah, tetapi current ratio dinyatakan overstate karena klien jumlah yang sama dari inventory dan akun payable. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.